Assalamualaikum teman-temanku yang baik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam belajar warahmatullahi bersama ya. wabarakatuh. Nanti kalau misalkan kurang mohon ditambahkan. Kalau misalkan ada yang salah tolong diingatkan. Baik, kita akan coba belajar olah data menggunakan SEM Amos. Kita menggunakan dua variabel X dan dua variabel mediasi sama satu variabel Y ya. Di sini saya menggunakan contoh yang dari Prof. Kusnendi. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami teman-teman semuanya. Baik, pertama ini untuk membuka, ini agak ini tampilan dari SEM Amos teman-teman semua. Ini bisa besar kecilkan. Ini untuk pertama kita klik tampilan kayak gini. Ini sengaja nggak saya hapus biar nanti nggak ngetik-ngetik lagi. Kita klik view untuk menampilkan interface yang akan kita gunakan. Sama interface, di view interface properties kita klik biar besar sekalian. Kita klik landscape letter. Lalu kita tutup. Nanti untuk outputnya kita klik analysis properties. Di sini kita bisa klik outputnya biar nanti nggak bingung. Kita centang semua yang sebelah kiri. Kita nanti juga menampilkan atau munculkan indirect, direct, dan total effect. Sebenarnya ini kita klik ini ketika nanti kita sudah bootstrap ya. Kita klik, boleh klik semua juga boleh, tapi cukup ini aja. Kita tutup. Lalu pertama kita akan membentuk model. Di sini saya menggunakan contoh yang dari Prof. Kusnendi. Sebentar, saya tak lupa nih. Pertemuan, kalau nggak salah pertemuan 8. Di sini yang digunakan dataset multifaktor. Dan sini ada handoutnya juga saya tampilkan. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan model pengukuran. Nah, di sini nanti yang akan kita akan mencoba membuat seperti ini ya. Yang ini yang sebenarnya nggak sulit-sulit banget ya. Kalau sudah biasa. Baik, kita langsung mulai buat modelnya. Kita klik draw ini untuk membentuk modelnya. Di sini kita biar nggak buat lagi, tinggal kita duplicate apa yang akan kita buat. Ini. Lalu kita lihat indikatornya yang akan kita gunakan ada berapa. Di sini ada PK sampai 12, ada NS sampai 3, SP2, SP5, PKPI ada 5, dan MG ada 6. Jadi kita buat modelnya. Di sini kita buat 12. Kita klik draw latent variable, karena variabelnya tuh banyak maka dikatakan latent. Indikatornya banyak. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk memutarkan kita tinggal klik ini, rotate biar berputar.
terlalu besar kayaknya ya. Lalu untuk yang ini tadi apa ya? SP ada NS3 SP 5. Ini NS ada 3, ada 5. PKP ada 5 dan MB ada 6. Ini ada 5, ini ada 6. Akan ya ada rapian. Pertama kita akan buat konstruknya terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke struktural. Strukturnya kita mau kovariankan semua variabelnya. Ini untuk merapikan. Nggak perlu bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Ya yang penting ada hasilnya. Ya Pak, yang penting jadi. Ya, kita bisa pindahkan. Oke, lalu kita panggil menggunakan select data yang ada di sini. Kita klik select data, lalu kita untuk kita memanggil data, kita menggunakan data yang sudah kita SPSS kan. Sebenarnya untuk SPSS itu kita bisa langsung diimport ke SPSS data di Excel-nya. Kalau misalkan SPSS nggak bisa, kebetulan punya saya nggak bisa, itu saya copy dulu, saya buat note dulu di SPSS, lalu saya save. Nanti hasilnya akan seperti ini hasilnya. Ini, kalau yang menanyakan ini yang kemarin disampaikan sama Bapak Kusnendi, kalau sudah masukkan ke SPSS seperti ini. Kita panggil, kita klik file name, ada 366 responden, kita klik OK. Lalu kita akan memberikan nama yang sama dari sini, apa ya? KP. KP. Ini KP.
PKP. Ini apa tadi ya? NS. NS. Ini Lupa. SP, PKP, dan MW. SP, PKP, MW. Nah, lalu kita masukkan ke indikator-indikatornya ke masing-masing variabel. Tinggal kita tarik saja. RPCL, PK1, PK2, PK3, PK4, lalu yang NS. Nah, lalu untuk memunculkan error ini dari masing-masing variabel, tinggal kita klik plugin, lalu name unobserved variable, langsung terus saja. Sudah kini tinggal kita runningkan. Nah, ini sudah running. Di sini kita lihat sudah datanya, dari hasilnya semuanya ini tidak fit. Yang masuk hanya RMCA. RMR-nya tuh harusnya kan 0,05, ini terlalu tinggi. Tapi sebenarnya mewakili ya, misalkan salah satunya tidak memenuhi, tinggal kita buang, tidak kita laporkan, kita ambil yang memenuhi saja. Tapi di sini dari AGFI-nya harusnya 0,9, ini 0,7. Ini marginal, namanya marginal kalau 0,7 karena tidak jauh dari 9. GFI 0,7, CFI 0,8. Kita bisa cek mana sih harus kita modifikasikan dari hasilnya. Di hasil kita cukup klik view text, nanti kita bisa lihat mana yang perlu kita perbaiki. Kita klik modification index, klik. Di sini kita bisa lihat nilai yang besar tetapi dalam satu jalur atau dalam satu variabel, karena kita tidak boleh keluar dari variabel. Di sini E2631 nilainya tinggi, minus 0,226, E2631 kita bisa variankan. Kita matikan dulu. 2631. Berapa lagi? 2730. 2730. Lalu 2830. Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa Prof.
Bisa, Prof. Kita lihat lagi. 2730 sudah. 2631 sudah. 2630. Kita coba 2630. Kita coba runningkan dulu apakah sudah membaik. Masih belum baik. Dilihat dari mananya sih kalau belum baik? Ini kita lihat sini nih. Yang kita lihat ini kan yang untuk di SEM kan yang diunggulkan kan di GOV-nya atau Good Outfit-nya itu ada banyak sebenarnya. Cuman kita bisa mengambil 3 atau 5 yang mewakili bahwa hasil analisa uji kita sudah good outfit. Di sini kan RMCA ini harusnya 0,8, kurang dari 0,8, RMR kurang dari 0,05, HGFI lebih besar sama dengan 0,9, GFI lebih besar sama dengan 0,9, CFI juga sama, TLI juga sama. P-value-nya atau probability-nya harusnya lebih besar dari 0,05. Ini kan tidak fit sebenarnya, tapi sebenarnya nggak masalah. Seperti yang kemarin disampaikan sama Prof. Edi itu, kalau misalkan udah berusaha nggak bisa ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian sini kita minimal dari fitnya itu ada 3 atau 5 yang mewakili. Ini masih belum. Kalau banyak ini agak bingung. Lewat 22 18:30 nggak bisa. 16:20. Udah. Ya. Kenapa dipilih yang itu belum ngerti saya. Kenapa kok dipilih yang ini gitu ya? Oh ya, kenapa misalkan yang ini nih? Kenapa kok? Ke 30. Nah, ini kan kita lihat di sini angka ini. Parcengnya ini. Parcengnya itu nilainya tuh harusnya kan 0, plus gitu ya, plus seharusnya. Di sini kan kita lihat yang minusnya tinggi-tinggi, tetapi tidak boleh kita kovariankan di lain variabel. Ini kan kita lihat yang 2631 ini kan 2631 ini kan tadi mana ya? Udah hilang. Kalau sudah kita kovariankan dia akan hilang di sini. Tadi tinggi sekali. 2125. 2125. Ini kan 21 dan 25. Ini kan tinggi ya? 21 ya. 351. 21 dan 35. 21 25 tadi ya. 21 25. 21 25. 21 24. 21 22 26 beda. Belas 30 udah nggak bisa. 1728 21 25 udah ya. 2125 sudah. 3 nggak mau. 12 21 nggak bisa. 11 nggak bisa. 10 19 juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? 19 10 19 itu nggak bisa karena beda variabel ya? Beda variabel. Beda variabel S10 ya. sama S19 beda variabel.
C10 sama 19 kan beda kan? 19-nya di sini. 10-nya di sini. 720 juga nggak mau. E4 E6 E4 E6 E4 E6 E4 E6 E3 E11 ya. 3 11 E3 9 E3 E7 39 37 sama 10 ketiga 10. E3 10 tuh. 10. Kita coba dulu. Yang GFP naik, cuman sebenarnya sudah marginal sebenarnya. Karena kalau kita belakang dari 9 ya. Yang GFI-nya. Yang TLI, CFI, GFI kan mendekati 9 semua. Tidak jelek tapi tidak fit. Nah, Pak Huda, yang macam-macam kayak begitu Pak, itu kan nanti buat diinterpretasi tuh. Yang TLI, CFI, GFI itu mendekati 9. Itu tidak jelek tapi tidak fit juga. Namanya kalau gini namanya marginal, Pak. Marginal. Ya. Kalau yang lain-lainnya juga tuh Pak, itu kan pasti dituliskan pas interpretasi itu. Kalau yang kayak PP-nya ini kan harusnya batas-batasnya. Kalau ini nggak perlu, ini yang C-square sama DS perlu. Yang P-value atau probability-nya itu harusnya batasnya 0,5 lebih besar dari 0,05. C-min DF ini nggak masalah. RMC ya kurang dari 0,7, RMR kurang dari 0,5, AGFI lebih besar sama dengan 0,9, GFI juga sama, CFI juga sama, TLI juga sama. Makanya yang penting ini paham aja ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk masalah perbaikan kalau diudahi kayaknya lama banget nanti. Soalnya harus satu-satu, atau kecuali tadi saya sudah coba cuman hanya pakai 4 variabel satu saya buang. Lumayan bagus tadi. Yang ini saya buang, saya tadi menggunakan NS, SP, PKP, dan MW. Tapi ini karena penasaran kita coba. Tapi minimal sudah baik ya, baik tapi nggak fit sekali. Kita save dulu kali ya Pak, Ibu ya. Kita coba yang menggunakan yang struktur. Kita save dulu yang ini biar apa, yang penting sudah tahu semua Pak Ibu semuanya paham? Siap Prof, siap. Ngikutin. Yang penting intinya kalau misalkan hasilnya enggak, kan tergantung kita presentasinya gimana kan, data yang ngasih kan Prof Kusnendi. Berarti kalau misalkan sudah kita olah enggak ini berarti memang datanya enggak baik. Emang jebakan gitu ya? Bisa jadi yang, atau mungkin bagaimana cara kita menjelaskan kayaknya gitu. Kita save dulu. Save pasnya tuh harus di latihan kali ya. Latihan. Kita buat folder biar nanti nggak hilang. Pak Huda, kalau nge-save-nya itu nggak boleh satu drive di installer ya? Boleh. Atau nggak boleh di dokumen? Boleh satu file boleh. Oke. Itu kita coba tadi apa namanya lupa. Uji apa lupa namanya.
Ini belum uji struktur, tapi uji apa tadi ya namanya, lupa saya. Uji 2 faktor. Apa Bapak Ibu? Kok saya Ujian lupa? hidup. Aduh, yang udah healing aja lupa, apalagi yang belum, Pak. Ini ada lupa saya Mm-mm. namanya. Ini kita baru uji apa ya? Baru buat kerangkanya, tes untuk uji kelayakan sebenarnya. Kalau nggak layakan nanti kita nggak lanjutkan gitu ya. Di model. Bukan uji model. Kalau apa ya? Ujian. Puas. Ujian normalitas. Bukan. Kita main tebak-tebakan apa Kan ada struktur. Ya, satu struktur kalau sudah Uji fit. dengan apa Pak Ari? Lupa Pak Ari namanya Pak Ari. Ujian. Puas. Nggak tahu. Jangan nanya ke Ari Ferdian aja, pasti nggak akan ngerti. Ya udah diem Ari Ferdiannya. Ujian. Puas. Nah, Gua pas mau coba ternyata ini apa Amosnya ini apa? Ada luar. kayak Luar sana. ngerakeun hikeun. Jadi Ya, Yang cek dulu Bapak Ibu. Bisa ada yang error, kemarin juga pada error. Be- Saya yang sama lain Sofi kemarin lagi error. uji coba, orang kerek install Pak ulang. Ari supaya ada alasan nanti pas ujian maaf Pak nggak bisa Jangan jadi di-install ulang. home gitu. Itu cracknya di S1 copy paste gitu ke aja lah ya. foldernya lagi. Karena namanya lupa. License validation. Bukan. Habis has expired. Oh. Tes Amos 1 kita simpan. Sekarang kita rubah menggunakan yang ada mediasinya. Jadi kita hapus. Low bed. Nanti pas ujian nge-share-nya gini di WhatsApp kali ya. Iya Pak, WhatsApp biar cepet. Ini Ini direkam kan ya? Nggak usah. Nanti ujiannya pakai Zoom. Pak udah ngerjain kita ngikutin. Setuju. pakai fokus itu ya. Pak Huda, jadi awalnya teh si panahnya harus yang tadi dulu gitu, baru yang ini panahnya. Tadi kan Iya. dua arah ya. Betul. Oh, Ada nanti yang nggak bisa langsung gitu ya. Ada yang kurang nggak ini? Ada yang kurang nggak Bapak Ibu? Nah, gini kan. Itu NS ke KP memang itu dua panahnya NS ke KP. NS ke kan udah ini kovarian. Oh jadi kopar ya. Kalau yang 2 panah itu kovarian, kalau yang 1 panah Konstrak. padamu. ini malam mingguku. Yang satu panah koclak. Apa sih? Itu panah Otak aku gue itu padamu. Bentar. Ini kayaknya kurang satu apa nih? Ini ada yang kurang nggak ya? Sudah Pak. 1, ya. 2, 3, 4. Coba kita lihat. 1, 2. Kita lihat hasil di sini 4 ini. Tahu nggak sih? Aku ini Zoom sambil di luar loh, soalnya di gunung di Tasik nggak ada sinyal. Insyaallah. Jadi naon atau di gunung khususnya. Nah, Gimana tuh? ini sekarang kita buat hipotesisnya. Hipotesis. Kita klik. Sorry. Kita klik garisnya. Udah nggak mau sih. Ini P1.
Itu diklik di garisnya. Iya, di garisnya. Untuk nanti pas kita mau Simsak. uji mediasi. Uji Biar mediasi. gampang jumlahinya. Oke. P1, P2, P2, P3, P3, P2, P4. Ini yang belum nih. P5, P6, P7, P8, P9. Nah, ini yang apa? Kalau ini 3 ini kan ada bebannya nih ya, beban apa sih namanya ya? Bahasanya nggak bingung saya ini. Kita buatkan errornya karena dia dilewati oleh variabel yang lain. Jadi kita buatkan errornya. Ini juga sama. Kayak tongkat Harry Potter. Ini buat merapihkan. Lalu kita kasih nama. Apa itu? Ini D1, D2, D3. Lalu kita runningkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat. Woi. Sudah muncul semuanya. Kita tinggal cek. Ini belum kita terapkan ya. Kita cek dulu untuk hasilnya. Kita lihat di estimate. Di estimate ini untuk melihat bahwa datanya itu signifikan. Oke. Ini kita lihat di sini yang P value-nya PKP dan SP ini tidak signifikan, MB ke KP tidak, KP ke MB tidak signifikan, NS ke MB tidak signifikan. Lalu kita lihat di estimate-nya. Di estimate-nya ini NS ke SP pengaruhnya 0,3, KP ke SP 0,4. Kalau kita lihat dari masing-masing indikatornya, Kalau kalau maaf, kita boleh menjelaskan diulangi. ya, kita menjelaskan ya. Yang paling atas tidak signifikan itu dilihat dari mana? Mohon maaf banget Pak Yang Kuda. mana? Yang paling atas pertama. Ini kan karena dia nilainya ini kan muncul ini ya. Kalau misalkan kan batasnya sebenarnya 0,05 ya. Tapi di sini kalau misalkan muncul ada angka seperti ini, ya kayak gini, kayak gini, itu tidak. Oh sorry, yang tidak signifikan itu hanya di KPKMB karena nilainya kurang dari 0,05. Jadi yang lain signifikan. Ini kan 0,1, 0,2 ya. Iya. Jadi bisa memenuhi. Yang dua ini tidak, yang satu tidak signifikan karena nilainya
lebih besar dari 0,5. Hmm. Lalu kita lihat di sini di estimate-nya ini kan malah tidak sama, tidak sini kan karena nilainya minus ya. Sebenarnya kan kalau datanya itu menurut Ghazali, kalau menurut Ghazali itu 0,6, kalau menurut Hare et al. kalau nggak salah 0,7, menurut Ferdinand juga 0,7 untuk loading factor. Nah, ini namanya loading factor. Tapi kita ambil yang aman dengan 0,5 kayak kemarin yang disampaikan sama Prof. Kusnen. Jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,05, maka oke, valid gitu ya. Tapi kita menguji validnya perlu tabel valid nggak ya Bapak Ibu? Kan nanti kita uji valid dan uji reliabilitas sebenarnya. Karena kita ambil angka dari sini. Tapi agak lama tadi ya. Ini kita anggap semuanya oke karena semua datanya ada di 0,5 MW ke SP. Ini kecil pengaruhnya 0, SMW ke SP. MW ke NS juga kecil. KP ke MW. KP ke MW ini kecil sekali, minus malah. Kita coba dulu. Ini kalau ini kan agak sulit memperbaiki nih karena datanya memang seperti ini. Tidak kita modify lagi. Sekarang kita mencoba di bootstrap-kan. Kita coba bootstrap. Untuk bootstrap-nya kita klik view, lalu analysis properties. Di sini ada bootstrap. Kita klik bootstrap. Nah, di sini kita pakai 2000. Kemarin kan boleh 2000. Kemarin kan 500 sampai 5000. Di sini kepercayaan, tingkat kepercayaannya kita menggunakan 95% atau errornya 5%. Lalu di sini karena tadi datanya data matang, saya menggunakan Monte Carlo atau parametric bootstrap. Outputnya oke. Kita tutup. Kita runningkan lagi. Sorry, yang kurang. Kenapa? Ada yang kita kan ada uji pengaruh tidak langsung ya, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan total indirectnya. Kita lihat masih sama sebenarnya. Kita cek di sini, kita udah straight. Ada yang belum di checklist. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu itu untuk error ininya itu tidak kita tampilkan, dia akan ada instruksi bahwa masih ada kurang variabel errornya. Bisa dirunningkan, cuman hasilnya nggak sesuai.
Ada yang enggak ini. Untuk memodifikasi data langsung, pengaruh langsung dan tidak langsung dan total, kita klik bawah ini. Lalu kita klik define. Nah, akan seperti ini. Kita misalkan akan melihat indirect atau S1 misalkan. S1 sama dengan apa ya bahasanya ya? Kita akan melihat pengaruh tidak langsung NS terhadap MW melalui SP. Berarti di sini NS terhadap MW melalui SP P berapa nih? Ini P berapa ini ya? P6 ya. P6 dikali sorry. Dikali P8. Pengaruh tidak langsung. Lalu yang E2 P4 bisa diikuti Bapak Ibu. Bisa. P4 kalau bingung agak ini tolong disampaikan biar ini tidak langsung tuh kita melihat pengaruh tidak langsung NS terhadap MB melalui SP. Jadi yang kita lihat jalurnya. Kalau misalkan kita hitung manual bisa, nggak usah kita hitung di sini bisa, cuma nanti kita hitung manual. Jadi kita mengalihkan pengaruh NS ke SP kali dengan SP ke MW. Itu pengaruh tidak langsung. Untuk pengaruh totalnya nanti tinggal NS ke MW plus NS K NS SP SP MW kita kalikan. Yang E2 masih NS yaitu P4 ya. Itu E maksudnya apa? Indirect. Maksudnya kita akan lihat indirect pengaruh tidak langsung. Indirectnya. Kalau indirect bilangnya S1 gitu. Ya bebas sih. Bebas. Cuman yang enak aja. Biar nanti enggak ini. Kan kalau kemarin Prof SE gitu ya. Kita yang ini kita aja. Yang penting kita bisa menjelaskan. Ini pengaruh tidak langsung yang ini variable NS ke MB melalui SP ini P6 dikali P8. Untuk yang NS ke MB melalui PKP berarti P4 dikali P9. Lalu mana lagi nih? NS E3 ini pengaruh tidak langsungnya melewati dua tahap NS ke MW melalui SP dan PKP. Jadi P berapa itu? P6 dikali P7 dikali P9. Satu lagi mana ini ya?
Yang ini 1, 2, 3. Sekarang yang KP E4, P3, P3 dikali P4. ini Kenapa ke situ? P8. P8 ini kan lihat sini. Oh, 8. P5 sama dengan P5 6. dikali P9. P5 dikali P9. Ada lagi. Ini sudah. E3 kenapa 3 pengalinya P6, P7, P9? Ini yang ini. Mm-mm. Karena ini ada pengalir langsung lewat sini. Mm. Ini, sini. NS melalui NS terhadap MW melalui SP dan PKP. Sebenarnya nggak dipakai apa sih ini? Oke. Terus mana lagi nih? Ini 1, 2, 1, 2. Terus total E1 misalkan. Total E1 berarti gimana nih? P1 P1 ditambah E1 tambah ini kan? Kan ini tambah ini. Terus yang ada lagi namanya PE2 P1 ditambah E2 E3 dengan P1 ditambah E3. TE itu untuk apa sih, Pak? Total indirect NS. Total indirect. Totalnya kan ini. Oke. Kalau total kan dari langsung ditambah tidak langsung. Ya. Terus sekarang yang apa ya? PA1. Bu Ati tolongin Pak Huda. Bu Atinya nggak ada. Apa? Itu Pak Huda udah mentok gimana aja. PA1 berarti P2 ditambah berapa Bapak Ibu? Ditambah berapa nih? E4. Mana garisnya, tunjuk dulu. Gak kelihatan hurufnya Ini P2 ditambah E4 P3 ke P8. Berarti pengaruh totalnya ini ditambah ini. Jadi tambah apa ini? P3 P8 E4. Satu lagi PA2. Kan cuma 2 yang ini nih. P2 P3 kok P2 ditambah
E5. Kita cek, kita cinta. Kalau udah oke berarti bisa. Tahu Ada gak yang gimana? salah, ada yang ngelock, Apa nih ya? Belum sintak, Pak. Belum sintak. Ada yang cinta. Apanya ya? Ada yang salah. E2 deh, coba lihat, Pak. Bener kan E1? P1 tambah E2. Bener sebenarnya. Hmm. E1 kan blok. Yang salah ya. Ayo dikoreksi dari awal, yuk. E1 Satu. yang enak apa ya bahasanya biar nggak bingung ya. Kan ini P6 ya. E6 kali P6 dikali P8. Pak Huda, Ya, ininya P-nya nggak kelihatan, bisa di zoom lagi nggak ya? ini ya. Yang apa tuh? Yang PP-nya tuh nggak kelihatan. Ini ya itu bukan P6 kali, Pak Huda. P-nya 6 tadi ya. Bisa di zoom nggak, Pak? Sebentar, satu tuh. Pasti P-nya nggak kelihatan, Pak. Udah. Ya nggak kelihatan ya. Nah, Save dulu. Ya ampun. kan nggak running. P6 ya. Dah. Enough. Oke, sip. Kayaknya yang ini nggak ada, yang ini. Kita buang P7 ya. yang nggak terlalu panjang. Nah, memutuskan itu kenapa? Kan kalau ini kan di kovarian kan ya harusnya ya. Kalau misalkan mau dua-duanya saling mempengaruhi kan nanti dua jalur nih. Ya nggak? Oh, Kan Iya, kalau iya. ini mau ini ke sini lewat sini, iya ini sama ke sini aja. lewat sini, ini ke sini lewat sini gitu kan. Ya, Oh, Kita lihat dulu kali ya. atau karena dia sama-sama ini ya, intervening ya. Jadi beda deh. Sama-sama ini mediasi ya. Mediasi. Sama-sama Sama-sama mediasi, jadi nggak bisa. mediasi. Oke. Kita coba ya. Nah, kita klik. help. Apa enaknya bahasa biar nggak bingung nanti ya. Bahasa apanya? Ini loh mau nulis ininya. Ngomong aja aku bingung. Kasih saran. Kemarin mah kan ini Pak spesifik indirect effect sama Iya. total effect kan, SIE Iya. sama TE. Gini kan ya. Ya, Susi. Si satu gitu ya. ya. C1 pakai spasinya ya. C1 ini P6 dikali tadi saya coba bisa loh tadi pagi. Saya coba dulu soalnya. P8 Y2 2 P berapa? P4, P4 P9, kali P9. Terus si E3 si E3 P8. P berapa ini? Ini kan yang ini sekarang P3. P3 P8. Emang 2 kali nggak apa-apa tuh P8 muncul. Kan beda ininya. Oke, tulis P3 kali P8. P3 dikali P8. Udah putus asa aku. P4 sama dengan P5 P9. Kali P9, P9. P5 P9.
Si 5. Si 5. Udah kan ya? 1, 2, 3, 4. Sudah kan ya? Oke. Total. Oke. Satu. Total 1. Total 1 berarti P1 tambah oke. Kita save. Mantap. Save mana ya? Apa ini? Indirect effect. Tutup, kita runningkan. Karena pakai bootstrap sinyal lama. Coba. Nah, kita lihat hasilnya di view text. Yeay. Terusnya di sini kalau kelihatan ya. Ada yang strapnya ada yang kurang, di mana strapnya nih? Sebentar. Ada satu ini. Analyze view strap. Soalnya sebanyak ini enggak ya? Kenapa? Nanya. Mudah-mudahan enggak ya Pak Huda. Ya 3 aja gitu ya, 4 gitu nggak apa-apa, masih cepat itu. Ya yang penting Pak Huda lancar ngerjainnya. Welcome to the jungle Pak Iqbal. Mana Pak Iqbal? Ada. Ada yang salah sih. Stepnya kayak kurang ya. Tahu ada yang salah apa sih? Ada yang kurang. Ini stepnya nggak aktif. Boostednya
Oh, di sini. Kliknya di estimate, lalu kita klik scalar. Kita klik regression estimate-nya, lalu kita bisa klik bootstrap-nya. Ini kan hasilnya nih. Ini hasil pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, NS ke MB melalui SP itu sebesar 0,2 atau 23%. Pengaruh NS MB melalui PKP sebesar 21%. Pengaruh KP MB melalui SP sebesar 0,2 atau 20%. Pengaruh KP MB melalui PKP sebesar 31%. Jadi total indirectnya untuk yang ini ya, yang NS MB melalui SP ini sebesar 0,34. Jadi lebih besar dari pengaruh langsung. Pengaruh langsung kan sebenarnya ada di ini ya. Pengaruh langsungnya tidak kita tampilkan. Tadi ada di loading factor. Ini total pengaruh langsung plus pengaruh tidak langsung. NS MB melalui SP sebesar 0,34. Lalu yang NS MB PKP dan NS ke MB sebesar 0,32. Lalu yang KP ke MB plus KP MB melalui PKP sebesar 0,114. Lalu yang terakhir KP MB melalui SP 0,227%. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi Alhamdulillah. pengaruh tidak Udah beres. Pengaruh langsungnya kayaknya kalau misalkan datanya bagus enak jelasinnya, soalnya datanya nggak bagus. Kemarin yang dipakai plus kemudian itu langsung jadi gitu, jadinya enak. Secara yang kita bahas sebenarnya ada lagi uji validitas dan uji reliabilitas. Kita menghitung melalui loading factor. Saya tunjukkan Excel-nya dulu. Sebentar. Untuk menghitung nanti saya bagi kali ya. Untuk Excel-nya biar ngitungnya nggak pakai ngali-ngaliin. Mana ya? Uji validitas mana ya? UAS-nya udah sempat barang minggu depan ya ininya ya. Betul. Belum sempat ngintip ya. Moga-moga sih secara konteks soalnya sih ini ya. Nggak sebanyak ini. Kan kemarin katanya minta yang banyak. Siapa yang minta? Nurul. Udah keren. Udah saya lupa itunya. Jadi ada hitungan. Nanti saya share aja Bapak Ibu ya. Udah jangan ngadi-ngadi deh. Saya nggak pernah ngomong gitu. Oh iya. Ya gitu ya gitu. Udah aku jadi insecure. Bentar. Itu siapa yang mandi? Aku. Sambil ngegendong soalnya. Gini. Ini Bapak Ibu, ini kan ada rumusnya ya. Kalau untuk valid, kita kan belum hitung valid dan reliabilitas. Yang kita lihat di loading faktornya, ini kan rumusnya ini kan ya. Kita hitung CR dan AV. CR itu reliabilitas, FE itu validitas. Kebalik ya. Ini rumusnya sigma lambda kuadratkan dibagi sigma lambda kuadrat plus nanti ini di sini sudah saya buatkan rumusnya di sini. Luar biasa.
Malam-malam lihat rumus begitu jadi melek. Iya tahu. Jadi Ini sangat berharga Kan- loh ini Excelnya. kan ini nih kita Langsung dari mantap ya. menggunakan first ya. Kalau kan second order, kalau kita hanya first order, jadi kita nanti tinggal masukkan di sini loading faktor tiap indikator. Di sini contohnya. Ini kan ada 12 nih Bapak Ibu semuanya. Kan KP ya. Di sini kita tulis di sini KP. Tinggal loading faktornya kita masukkan di sini semuanya, indikatornya. Nanti yang di Keluar sendiri angkanya. nanti di sini kelas sendiri. Masukinnya gimana contohnya? Ada loading faktornya ya. Kita lihat loading faktornya. Estimate. Nah, ini yang kita masukkan ya. Kita coba yang mana nih? Yang dikit aja ya. SP. SP 1 2 3 4 5. 616 779. NS tuh cuma 3 NS. Mau lihat di dalam. Gimana sih? Sebentar ini kehalang-halang sama apa ini yang atas ini. Nah, kita coba ini 5 ya. Ini kita tulis contohnya SP. Di sini saya tambahkan 1. Yang dua mana yang 5 ya, biar nggak nyari-nyari. Nah, yang ini 5 nih. Saya ulangi, yang nggak nyari lagi SP. Ini SP. Ini kan ada SP1, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5. Di sini kan lambda lebih besar dari 0,5 ya. Kita lihat kalau misalkan kurang dari 0,5 berarti kan tidak valid sebelum kita olah. Di sini yang SP1 0,616. Oh, ditulis manual itu. Lah iya. Lalu valid. Kirain muncul sendiri. 779. Kan nggak bisa. 0,779 79 609. 609 9 658 658 Oh. 0,695 0,69. 695 Ini hasil sigma dari lambda kurang dari 0,5. Ini hasilnya kuadrat 2-nya. Nanti otomatis dia akan di sini nih. CR-nya 0,8. Jadi handal. VE-nya 0,5 valid. Ini saya tulis sini sebenarnya untuk menjumlahkan dari hasil ini. Mantap. Ya. Nah, tinggal E11 dibagi rumusnya itu E11 dibagi E11 plus G10. Ini dibagi ini tambah ini. Hasilnya ini 0,7. Harusnya ini 0,75. Di sini dibulatkan jadi 0,8. Ini 0,5. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nanti saya share hitungannya kalau misalkan belum paham nanti bisa tanyakan. Excelnya yang di-share apa? Sama videonya Pak udah di-share. Oh, siap. Ini tuh udah sesi pembekalannya itu aja. Kurang. Mending itu aja, sebelin. Enggak, kan itu baru sesi 1, masih ada sesi 2, 3, 4, 5-nya. Ini kan sebenarnya kan kalau seperti ini udah selesai, Bu. Oh, udah selesai. Jadi kita yang akan kita interpretasikan yang pertama valid dan reliabilitas, yang kedua gov atau good of fit, yaitu dari sini GFI-nya. ya, gov-nya, good of fit-nya. Ya.
Aku insecure, Oma ngejawab terus. Jadi gini, jadi bisa menganalisa bahwa pengaruh ini misalkan NS itu apa ya? NS terhadap MW sebesar Neng Susi. 12%. Lalu pengaruh tidak langsung, tadi kan udah muncul ya. Kita lihat di estimate, kita klik scalar 2 kali. Nah, akan muncul di sini. Kita lihat paling bawah. Di sini pengaruh tidak langsung antara NS terhadap MW melalui SP sebesar 0,23 atau 23%. Pengaruh NS terhadap MW melalui PKP sebesar 0,21 atau 21%. Pengaruh KP terhadap MW melalui SP sebesar 0,20 atau 20%. Pengaruh KP terhadap MW melalui PKP sebesar 0,31% 0,31 atau 31%. Dan pengaruh totalnya dari NS pengaruh total dari NS terhadap MW melalui SP itu sebesar 0,34. Jadi jika pengaruhnya mediasinya itu lebih besar, lebih kecil dari pengaruh langsungnya, makanya dikatakan tidak sebagai pemediasi yang bagus. Itu kalau penjelasannya. Karena kita mediasi ini tujuannya untuk agar hasil pengaruhnya itu lebih tinggi dibanding pengaruh langsung dari penelitian yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu semuanya. Pak Hari itu harus dipersen-persenkan ya, atau bisa 0,23? Kan kalau mau kita ini kan 0,23 itu kalau misalkan kita lihat pengaruhnya itu kan persen kan, 23%. Seperti kalau di persamaan regresi itu, lihat pengaruh persentasinya. Jadi pengaruh antara Bu Susi dengan Mbak Ferry itu sebesar 23% misalkan. Apa coba? Misalkan kecil banget ya. Lalu bagaimana pengaruh melalui mediasinya misalkan Pak Bu Susi terhadap Pak Ferry melalui Pak Ari sebesar 90%. Berarti mediasi gitu kan. Jadi akan berpengaruh lebih kuat. Contohnya seperti itu.